Jadi cuit ini, dia nih dulunya politikus kontroversial Thailand yang pernah jadi pemilik jaringan panti pijat terbesar di sana. นายเศรษฐาเป็นป๊อปเป็ดเป็นหุ่นเชิดของนายทักษิณ Mafia yang lagi nyoba ngambil hati masyarakat karena dia mau naik jadi Perdana Menteri. Oke, ini sebenarnya bisa dibilang penutup dari konten pemilu Thailand 2023 nih. Setelah pertama kita bahas pemilunya kan, terus kita bahas yang menang besar malah gagal jadi Perdana Menteri. Nah, ini video kesimpulannya lah nih bisa dibilang nih. Anjir ya, jadi konten trilogi nih berarti ya masuknya. Iya, jadi Thailand kan udah milih PM barunya kan, udah milih Perdana Menteri barunya. Dan pastinya bukan pita ya ini ya, pastinya bukan yang pilihan rakyat ini. Nah, yang menarik, si PM baru ini sampai menjelang dia terpilih, dia tuh terus-terusan dapat serangan dari apa ya? Ya bisa dibilang dari mafia sana lah. Jadi sama si mafia ini dibuka terus tuh borok-borok si Perdana Menteri baru. Sampai bikin presentasi yang gede banget gitu loh, bahkan lo ngebuka boroknya loh. Dan ternyata yang bikin sedih nih pas dicari tahu, ternyata umur si mafia ini tuh udah nggak lama lagi loh. Jadi banyak yang berspekulasi lah di sini. Apa jangan-jangan si mafia ini tiba-tiba tobat gara-gara dia udah mau meninggal ya? Borok apa aja sih emang yang dibuka? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas terpilihnya Perdana Menteri baru Thailand dan boroknya yang terus dibuka sama mafia tobat. Di Learning by Googling. Oke, jadi di video kita sebelumnya yang ngebahas kegagalan Partai Orange sama Pita buat jadi Perdana Menteri, di situ kan kita ada bahas beberapa skenario ya. Skenario koalisi yang mungkin aja bakal dipakai sama Partai Pheuthai sebagai partai dengan suara terbanyak kedua buat mimpin pemerintahan nantinya. Dan akhirnya ya emang yang kejadian pun sesuai sama salah satu prediksi skenario ini sih. Tapi tetap ternyata ada plot twist-nya nih. Plot twist yang sebenarnya ya nggak bikin kaget juga sih. Emang apa plot twist-nya? Jadi dari 4 skenario yang waktu itu kita bahas, awalnya Partai Pheuthai itu pakai skenario yang no uncles, no orange. Skenario di mana Partai Pheuthai nggak akan berkoalisi sama Partai Orange, walaupun mereka sama-sama pro-demokrasi. Tapi di saat bersamaan mereka juga nggak akan berkoalisi sama pihak paman-paman. Nggak ada lung-lungan jadi. Buat yang mungkin belum tahu, nih lung tuh bahasa Thailand ya, artinya paman. Jadi kalau kita sering nyebut lung tu, ya itu artinya pamantu. Kalau kita sering nyebut lung prawit, ya itu artinya paman prawit. Iya, jadi di skenario ini di koalisinya Pheuthai nggak ada tuh Partai Orange, tapi di saat bersamaan juga nggak ada lung tu, lung prawit gitu-gitu juga nggak ada. Geng-geng lung tu pokoknya nggak ada lah. Jadi bener-bener Pheuthai bakal bangun pemerintahan mereka sendiri tanpa pengaruh dua kubu yang berseberangan tadi. Nggak ada pengaruh Partai Orange, nggak ada pengaruh paman-paman. Awalnya ngarahnya tuh ke situ. Tapi terus di tanggal 17 Agustus 2023 kemarin, kalau menurut Thairat, keluar berita resmi kalau Pheuthai itu akhirnya berkoalisi sama Partai Ruam Thai Sanchat. Buat yang mungkin belum tahu nih, itu tuh partainya Lung Tu. Nah, masyarakat Thailand, mereka pas ngedenger kabar koalisi ini, mereka tuh kayak apa ya responnya ya? Kayak kaget, tapi ya nggak kaget juga. Gimana ya? Kayak anjir jadi gitu. Tapi ya kayak Ya udah kelihatan sih arahnya bakal kesini. kayak gitu juga. Makanya mereka kebanyakan pada komennya tuh, oh iya deh, koalisinya nggak ada lungnya deh. Iya deh, lung udah bye-bye. Iya deh. Banyak tuh yang nyindir-nyindir gitu. Tapi ada juga yang komennya frontal kayak, dih, mau muntah. Ya jadi intinya orang-orang tuh ngerasanya ini sama aja berarti kayak pemerintahan yang dulu. Bedanya cuma nambah Partai Pheuthai aja sekarang, itu doang bedanya. Orang-orang tuh jadi pada ngerasa, ya ngapain kita pakai pemilu kalau endingnya dapat pemerintahan yang kayak kemarin juga. Jadinya ya endingnya malah jadi kayak desperate gitu ya masyarakatnya ya. Terus selain koalisi mendadak sama geng Lung Tu ini, yang bikin masyarakat Thailand tambah hilang respect ke Partai Pheuthai itu soalnya dari awal mereka kampanye kan, yang dinaikin ke publik tuh selalu si Ung Ing Sinawatra kan, anaknya Thaksin. Selalu digembar-gemburinnya yang bakal dinaikin Pheuthai buat jadi Perdana Menteri itu Ung Ing, yang sama banyak orang sana track recordnya tuh masih dianggap oke lah. Makanya akhirnya banyak yang milih Partai Pheuthai kan, sampai mereka jadi juara 2. Kauklai, Partai Orange, bawahnya Pheuthai. Sekalinya giliran majuin calon PM, kok yang diajuin bukan Ung Ing, yang diajuin malah Seta. Yang posisinya di bursa Perdana Menteri itu bisa dibilang unknown lah. Unknown, tapi tahu-tahu sekarang jadi Perdana Menteri. Sakit hati lah pada tuh yang milih Pheuthai. Lah, gue milih Pheuthai kan karena gue pengen Ung Ing naik. Kenapa yang naik malah orang ini? Berasa dibohongin mereka. Mana abis pemilu si Ung Ing ini juga kayak pelan-pelan ngilang gitu. Emang Seta ini siapa sih? Oke, bapak ini namanya Seta Tawisin. Tulisannya kalau di media-media tuh pada Sreta ya, tapi bacanya Seta. Terus di media-media kita juga kemarin, di media-media yang berbahasa Indonesia, banyak dibilangnya tuh doi ini adalah pemimpin Partai Pheuthai. Nah ini bukan ya, salah ini. Pemimpin Pheuthai itu namanya Chonlanan Srikeo. Nah itu, pemimpin Pheuthai itu Chonlanan Srikeo. Kalau Seta dia bukan pemimpin, dia tuh lebih ke apa ya? Ya kayak apa ya, kalau di sini kayak kader gitulah.
Nah, Seta ini basicnya beliau ini adalah pengusaha yang terus jadi politikus di Thailand. Sebelum jadi kandidat Perdana Menteri Thailand ke-30, Seta ini nih adalah mantan ketua eksekutif sekaligus presiden grup Sansiri. Buat yang mungkin belum tahu, Sansiri itu perusahaan real estate terbesar di Thailand. Nah, Seta, dia ini jadi salah satu pendirinya di tahun 1988. Baru lahir tuh gue tahun segitu tuh. Ya jadi awal-awal usaha dia tuh dari situ sampai akhirnya dia jadi salah satu pebisnis paling berpengaruh di Thailand dan jadi temenan deket sama Thaksin Shinawatra. Bokapnya Ung Ing, pendiri Partai Pheu Thai dan mantan Perdana Menteri Thailand yang kemarin akhirnya balik lagi ke Thailand setelah mengasingkan diri selama 15 tahun. Ada yang mulai nebak mungkin ini arahnya kemana di sini? Ya tapi ini ntar kepulangan Thaksin ini kita bahas lagi di belakang ya. Oke, itu tadi sedikit background-nya Seta, si PM baru Thailand. Sekarang kita ke Mafia Tobat dulu nih. Oke, jadi si Mafia Tobat ini, beliau nih namanya Chuit Khamonwisit. Ini kita panggilnya Lung Chu aja kali ya, Paman Chu, Lung Chu. Ya, bisa Lung Chu, bisa Chuit lah, bebas lah. Jadi Chuit ini, dia nih dulunya politikus kontroversial Thailand yang pernah jadi pemilik jaringan panti pijat terbesar di sana. Ini mantap juga usahanya ya. Terus dia pernah ditangkap polisi di tahun 2003, dan waktu ditangkap ini dia secara gamblang ngeklaim kalau saya tuh udah bayar uang suap dalam jumlah besar loh ke banyak polisi Thailand loh. Kok masih ditangkep? Rame lah waktu itu di situ, jadi naik sosok dia sebagai mafia yang berani speak up. Ya berarti emang bakat-bakat speak up itu udah ada dari dulu ya, baru nggak ini gua. Terus nggak lama habis dia bebas, Chuit di situ ngejual beberapa panti pijat dia dan make uangnya buat ngebentuk partai politik dia sendiri. Tapi waktu dia nyoba nyalonin diri jadi Perdana Menteri di tahun 2004, dia gagal. Ini bukan gagal kepilih ini ya, gagal nyalon. Jadi dia baru nyoba nyalonin diri, tapi udah gagal. Terus tahun berikutnya dia berhasil dapetin kursi di parlemen, tapi terus sama Mahkamah Konstitusi Thailand, jabatan Chuit nih akhirnya dicopot karena dia ada masalah afiliasi sama partai lain gitulah. Terus di bulan Oktober 2008, dia nyoba nyalonin diri lagi nih sebagai calon independen, tapi ya nggak berhasil lagi di sini. Terus waktu pemilu 2011, partai dia nih berhasil menangin 4 kursi di parlemen. Ya jadi emang gigih ya pergerakan dia di politik tuh ya. Dan sekarang salah satu bisnisnya Chuit tuh ada namanya Hotel Davis di Bangkok. Ini ada yang pernah nginep di sana mungkin. Nah yang punya hotelnya ya ini, bapak ini. Dan ini gue nggak tahu ada hubungannya apa enggak nih, kayaknya sih ada ya. Chuit sendiri dia tuh sering pakai nama samaran Davis Khammon. Hotel Davis Khammon. Ada hubungannya nggak ya ini kira-kira ya? Nah, karena dasar sesama pebisnis inilah, atau mungkin juga karena sesama mafia, Chuit itu jadi gatel banget buat nyerang Seta yang waktu itu lagi diajuin buat jadi Perdana Menteri selanjutnya. Emang nyerangnya gimana? Awal penyerangannya tuh Chuit ngebongkar semua masalah keuangan bisnisnya Seta yang ada di perusahaan Sansiri tadi. Dibuka semua sama Chuit busuk-busuknya Seta, termasuk lewat perusahaan Sansirinya. Dan abis Chuit speak up ini emang langsung banyak juga orang yang makin berani ngomong kalau mereka tuh juga ragu sama Seta sebenarnya. Apalagi sepak terjangnya Seta di perpolitikan Thailand tuh kan sebenarnya masih dipertanyakan juga kan. Bahkan di sini nggak cuma masyarakat loh yang mempertanyakan loh. Anggota Sowo, anggota Senat, awalnya mereka juga pada mempertanyakan Seta. Kayak misalnya statementnya Wiwat Seng Suryacat, salah satu Senat di sana. Yang pas rapat parlemen sebelum pemungutan suara, dia pun udah bilang kalau sebenarnya dari Partai Pheu Thai itu sama sekali nggak pernah ngasih penjelasan loh tentang Seta ini sebenarnya siapa sih. Nggak ada tuh sama sekali Pheu Thai ngasih dokumen soal Seta, soal bisnis yang dia kelola, sampai soal rumor-rumor yang dibongkar sama Chuit. Semuanya nggak ada tuh. Padahal kan ini kan mereka kan ngajuin calon Perdana Menteri ya. Wiwat ini bahkan sampai nanya ke satu-satu anggota Senat. Lu kenal Seta gak? Lu kenal Seta gak? Lu kenal Seta gak? Dan jawabannya pada kenal yang pengusaha real estate Sansiri itu kan? Jawabannya pada gitu. Tapi kalau ditanya secara individu Seta tuh siapa, secara politik dia tuh siapa, nah itu anggota Senatnya nggak ada yang bisa jawab sama sekali. Karena ya balik lagi, emang nggak pernah kelihatan juga kan? ตามนะครับว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนประวัติเป็นอย่างไรท่านเป็นคนดีไหมหรือคนไม่ดีอะไรยังไงไหมคุณทราบกันไหมสวพรรคพวกผมตอบก็ไม่ทราบเหมือนกัน Nah ini sebenarnya banyak ya borok-boroknya Seta, aib-aibnya Seta yang dibuka sama Chuit di sini. Tapi mayoritas tuh emang ya tentang masalah keuangan bisnisnya Seta.
Contoh deh nih satu kasus nih, Cuit tuh bilang kalau Seta atas nama Sansiri, dia tuh ngebeli tanah di daerah Sukhumvit dari satu perusahaan yang tiba-tiba berhenti beroperasi, berhenti berkegiatan. Jadi perusahaan ini sahamnya tuh dipegang sama 12 orang, dan pas mereka berhenti kegiatan bisnisnya, tanah mereka tuh langsung dibeli sama Sansiri. Langsung dibeli, nggak pakai jeda, nggak ada jedanya. Nah, menurut Cuit, ini nih nggak wajar banget. Apalagi namanya transaksi jual beli dengan nilai nggak kecil begini, ini harusnya kan ada pajak yang dibayarkan dong. Nah, menurut Cuit, laporan pajaknya tuh ini nggak ada. Dan di sini Cuit bilang cara bayar Sansiri itu mencurigakan banget. Soalnya pembayarannya tuh bukan dengan cara pembayaran secara langsung ke satu perusahaan gitu. Enggak. Pembayarannya tuh dibagi ke 12 orang pemilik saham tadi dengan cara transfer satu hari satu transaksi selama ya 12 hari ya berarti ya. Nah, kenapa ini mencurigakan? Soalnya kalau menurut Cuit, cara ini tuh bisa dipakai buat ngehindarin pajak. Sansiri maupun perusahaan yang tanahnya dibeli tadi, mereka tuh jadi nggak bayar pajak yang harusnya bisa mencapai 500 jutaan baht. Ya, ini sejujurnya gue juga nggak terlalu ngerti ya kenapa cara begini bisa dipakai buat nggak bayar pajak ya. Gue nggak ada basic ekonomi nih gue soalnya nih. Jadi buat yang mungkin ngerti dan bisa ngejelasin lebih detail, yang mungkin ada basic ekonominya, ini lu boleh komen di sini ya. Dan ingat, itu cuma salah satu masalahnya Seta yang diangkat sama Cuit. Selain itu masih banyak banget boroknya Seta yang dia angkat. Ya gimana nggak banyak, lu bayangin aja nih. Cuit tuh tiap ngangkat boroknya Seta, dia tuh pasti selalu sambil preskon, presentasi, dan live gitu. Dan ini tuh bisa dilakukan selama beberapa hari loh. Dengan masalah yang beda-beda tiap harinya. Dan sekali presentasi tuh bisa sejam lebih loh. Ini kan gila ya. Permasalah tuh bener-bener dibahas secara detail. Yang apa, perintilan-perintilan kecilnya tuh pokoknya nggak bisa lewat tuh. Bener-bener dibahas sama dia. Jadi ya emang niat banget Cuit di sini. Nah, yang menarik di sini, dengan background-nya Cuit yang sebenarnya bukan orang bersih juga, mayoritas track record dia juga jelek kan, ini nih akhirnya jadi bikin banyak orang yang mikir nih, ini si Cuit sebenarnya kenapa ya? Dia ada agenda apa sih? Kok tahu-tahu ngebongkar aib-aib calon Perdana Menteri dengan dalih demi negara? Kok tiba-tiba dia jadi orang baik ya? Dan terus nggak lama Cuit ngumumin ke media kalau umur dia tuh ternyata udah nggak lama lagi loh. Udah tinggal antara 8 bulan sampai 1,5 tahun doang. Soalnya dia ternyata ngidap kanker yang udah parah gitu. Anjir. Jadi sedih ya. Ini kan jadi seolah kayak dia ngelakuin ini semua karena pengen nebus kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dengan melakukan hal-hal yang baik sekarang. Dan ternyata makin banyak yang percaya sama dia loh. Dan hal inilah yang bikin Cuit jadi gencar banget ngebongkar aib-aib sesama mafia. Mafia yang lagi nyoba ngambil hati masyarakat karena dia mau naik jadi Perdana Menteri. Tapi gimana nih? Apakah lu percaya kalau Cuit tiba-tiba tobat karena dia udah mau meninggal? Silakan komen. แต่ที่ผมต้องทนเอาร่างกายที่ผุพังร่างกายที่มีมะเร็งมากัดกินผมอยู่ผมจำเป็นต้องกินยาและลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ให้จบภารกิจผมถ้าไม่อย่างนั้นผมนอนตาไม่หลับ Sebenarnya beberapa bulan lalu gue tuh sempat ngomongin Lung Chu juga, sempat ngomongin Cuit juga sama teman gue yang suaminya tuh kader Partai Orange. Dan itu tuh pertama kali gue tahu Cuit tuh di situ. Jadi waktu itu pas Partai Orange menang besar di pemilu, kan tiba-tiba kantor Partai Orange tuh didatengin banyak orang ya. Orang-orang yang mau nyoba mendekatkan diri gitu, yang mau nyoba jilat-jilat dikit gitu lah. Dan itu salah satunya adalah Cuit. Dan pas Pita gagal jadi Perdana Menteri, Partai Orange kan langsung ditinggal ya di situ ya. Ditinggal koalisinya, ditinggal banyak orang yang tadinya ngejilat mereka. Ya banyak lah yang pergi lah. Tapi Cuit, dia nih tetap stay loh. Dan buat gue ini tuh kayak nunjukin kalau berarti dia nih bukan mau ngejilat ke yang berkuasa kan. Buktinya ketika Partai Orange sudah ditinggal, udah nggak berkuasa lagi, dia masih stay di situ loh. Dan gak lama abis itu dimulai lah tuh sama dia tuh presentasi-presentasi ini. Terus belum lagi kalau secara personal Cuit juga berubah loh. Dari yang tadinya doyan foto sama cewek-cewek begini kan, sekarang tuh jadi lebih family man dia. Jadi kalau gue ngelihatnya secara pribadi, kalau gue ya jadi ada perasaan kayaknya tulus deh ini orang deh. Tapi Seta sendiri, abis dia diajar sama Cuit, dia langsung ngebela diri nih. Seta bilang dia tuh nggak pernah ngelanggar apa-apa, dan malah nyerang balik Cuit dengan ngasih statement kalau Cuit tuh begini karena pengen ngancem Seta. Ngancem karena ada agenda Cuit yang pengen ngejual tanah dia dengan harga sekitar 2 miliar baht secara langsung ke Sansiri. Tapi di sini Sansirinya tuh nggak mau. Makanya jadinya Cuit tuh make semua isu penghindaran pajak tadi buat ngancem Seta. Ya ini di luar kepentingan tanahnya Cuit yang 2M tadi. Kalau ngancemnya pakai fakta sih ya tetap aja Seta salah nggak sih? ผมไม่ทำอะไรผิด คุณไม่มีสิทธิ์มาข่มขู่ผม Dan gak berhenti di situ, lewat interview dia sama Amarin TV, Cuit tuh malah ngebalikin lagi semua omongannya Seta dengan nanya,
Mana bukti dari omongan lu? Jadi di sini cuit tuh kayak, ya tunjukin dong data-datanya kalau emang tuduhan lu tuh bener. Kayak gue nunjukin kebusukan-kebusukan lu lewat presentasi gue. Jadi kayak gitu kan. Tuduhan gue semua buktinya lengkap nih, sampai ada presentasinya nih. Tuduhan lu mana? Kok nggak ada? Jadi kayak gitu kan. Apalagi terus cuit bilang serangan dia tuh udah dimulai dari setengah bulan lalu loh. Kok setannya baru nongol sekarang? Kok baru nyanggahnya sekarang? Mana pakai sanggahan yang nggak ada buktinya lagi. Terus cuit juga nambahin, sebenarnya sekitar 5 bulan lalu, Seta tuh sempet loh ngajak ketemu cuit buat ngobrolin soal Seta yang udah nggak mau di politik lagi. Udah pengen fokus di real estate aja udah katanya. Bahkan Seta juga sempat ngajak cuit buat ikut naruh saham di situ, tapi cuitnya nolak. Nah, gara-gara obrolan 5 bulan lalu ini, cuit tuh sekarang jadi kayak, apa orang yang omongannya gampang berubah begini mau kita jadikan Perdana Menteri? Makin terpojok lagi tuh Seta di sini jadinya. Kacau ya cuit ya. คุณน่ะเศรษฐาคุณเป็นคนชวนผมไปณวันนั้น5 เดือนก่อนคุณยังพูดประโยคนี้เลยว่าคุณไม่เป็นนักการเมืองเด็ดขาด Ya intinya serangan-serangan cuit ke Seta ini bener-bener banyak banget waktu itu. Ya lihat aja preskon sambil presentasi sambil live-nya cuit yang sekali live bisa beberapa jam itu kan ada banyak ya. Niatnya tuh dia mau ada 10 kali live, mau ada 10 episode, tapi ternyata udah berhenti di episode ketiga di tanggal 21 Agustus 2023 kemarin. Sehari sebelum voting Seta di parlemen. Dan pas ditanya kenapa nggak jadi 10 episode, kenapa nggak jadi 10 kali live, cuit bilang alasannya karena Seta udah pasti naik jadi Perdana Menteri. Jadi cuit tuh ngerasa, kan gue speak up gini biar dia jangan diangkat jadi PM, biar Senat tuh mikir sebelum milih dia. Kalau dia tetap naik ya udah, ngapain gue speak up lebih banyak. Tapi terus pas diinterview lewat telepon sama channel 7 HD, cuit bilang, dengan basic dia yang bukan politikus, apakah Seta bisa bertahan lebih dari 3 bulan? Anjir, kayak ini ya, kayak closing statement yang sangat menghajar ya ini ya. Mantap cuit mulutnya. คุณเศรษฐานั้นได้ขึ้นแน่แต่คุณเศรษฐาจะอยู่ได้นานถึง3 เดือนหรือเปล่าอย่างที่ผมบอก Oh iya, satu lagi deh. Hal lain yang jadi pertimbangan cuit ngebongkar aib Seta adalah karena adanya kepastian kepulangan Thaksin ke Thailand. Jadi kayak yang kita bahas di video sebelumnya, di tanggal 10 Agustus 2023 kemarin, itu kan sempat ada kabar kalau Thaksin Shinawatra bakal balik ke Thailand ya. Setelah mengasingkan diri selama 15 tahun. Dan waktu itu gilanya cuit, modal jempol dia doang, cuit tuh langsung ngepost di Facebook yang ngebahas tentang deal rahasia. Ngerti gak lo? Ngerti gak? Jadi gini, kenapa Phatai tahu-tahu mau nerima geng Lung tuh di koalisi mereka, padahal sebelumnya katanya no orange no uncles. Nah itu dipercaya karena ada deal rahasia yang isinya kalau geng Lung tuh boleh masuk pemerintahan, Thaksin yang basicnya emang pendiri Phatai, dia tuh jadi dibolehin balik ke Thailand dengan selamat. Rame lah langsung postingan Lungcu ini, postingan cuit ini. Langsung banyak yang komen, banyak yang share. Wah viral lah pokoknya lah. Dan kebanyakan pada setuju sama isu-isu yang nyebut ada deal rahasia ini. Dan entah bener gara-gara postingan ini apa bukan, yang pasti kepulangan Thaksin waktu itu beneran ditunda loh. Dengan alasan dia ada janji temu dokter di Inggris, di negara pengasingan dia. Ini kan anjir ya kalau bener ya. Gara-gara jempolnya cuit doang loh. Ya, walaupun akhirnya di tanggal 22 Agustusnya, itu Thaksin tetap berhasil pulang ke Thailand ya. Tapi ya yang kayak gini lah yang bikin omongan cuit itu sekarang jadi sesuatu yang dipercaya banget sama masyarakat dan jurnalis-jurnalis Thailand. Soalnya dia omongin tuh masuk akal semua, dan pihak-pihak yang dia serang tuh nggak pernah nyerang balik. Ataupun kalau nyerang balik kayak Seta tadi, ya itu pakai tuduhan tanpa bukti. Beda kelas sama presentasinya cuit tadi. Apalagi terus abis Phatai malah jadi koalisi sama partai pro-militer, terus Seta berhasil menang vote Sowo dan naik jadi Perdana Menteri, gantiin Lungtu. Abis itu Thaksin beneran boleh pulang ke Thailand kan? Gara-gara itu semua omongan cuit jadi nyambung, jadi masuk akal. Dan orang-orang jadi ngerasa, wah bener nih, ada deal rahasia nih antara Phatai sama militer nih. Phatai ternyata bukan kerja buat demokrasi nih ya, mereka kerja buat ngulangin Thaksin ya. kesannya jadi gitu kan? Apalagi terus cuit bilang, Lungcu bilang, Seta adalah wayang dan Thaksin dalangnya. Mampus! Gila. Kalau di kita sosok kayak cuit gini siapa ya? Ada nggak sih? Belum ada kayaknya ya. Ada nggak? Silakan komen. คุณไม่พร้อมหรอกครับเพราะว่าคุณไม่ได้เคยชินกับการเป็นนักการเมืองคุณเคยชินกับการเป็นนายทุนสั่งการเฮ้ยไอ้นู่นเฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยนู่นนี่คุณก็ไม่ใช่ตัวจริงนายเศรษฐาไม่ใช่ตัวจริงนายเศรษฐาเป็นป๊อปเป็ดเป็นหุ่นเชิดของนายทักษิณ Oke, sekian Robin kali ini tentang mafia tobat yang ngungkap borok Perdana Menteri barunya Thailand. Ini gila sih ya. Kacau Lungcu. Mana hidupnya tinggal 8 bulan lagi ya.
Jadi kepikiran gue. Oh iya, Thaksin sendiri abis pulang dia tuh nggak bebas gitu aja ya. Dia tuh tetap harus dipenjara selama 8 tahun dulu. Katanya, tapi kita nggak tahu kan. Ada yang bilang setelah 2 tahun dia bakal dibebasin, ada yang bilang beberapa bulan doang. Tapi yang pasti kemarin, baru semalam dia di penjara, Thaksin tuh langsung dibawa ke rumah sakit loh, karena katanya sakit. Ya kalau menurut gue sih bakal ada bocor-bocor gitunya bakal banyak ya. Kalau menurut gue. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.